selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lagi ngecas nih. Kita lagi ngecas mobil listrik di SPKLU yang ada di rest area KM10 di Cibubur, teman-teman. Nah, tapi sebenarnya poinnya adalah saya buat video ini ya, gitu ya, karena memang kebenaran ada antrian masuk. Saya dan BYD udah masuk. Ada antrian masuk dari Omoda satu masuk ya, walaupun saya memang belum 80%, tapi saya cukup 50%. Saya yakin tadi saya dari sini start 8% ya. Nah, saya cukup 50% aja karena kasihan mbaknya ternyata butuh buru-buru karena juga udah sedikit ya. Nah, jadi ada sedikit temuan, teman-teman. Nah, temuannya seperti ini. Jadi saya lagi ngecas, saya mau stop charging, teman-teman ya. Di aplikasi SPKLU ini kita mau stop charging. Nah, nih ya, lihat ya, kalau saya stop charging itu tiba-tiba ada error, teman-teman ya, muncul di bawah tuh tulisannya error. Nah, muncul error seperti ini ya. Langkahnya gimana nih kalau error begini? Kan lewat mobil nggak bisa, lewat layar display itu juga nggak bisa, lewat layar displaynya si Pihong dispensernya tuh nggak bisa juga. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya biasanya pakai emergency stop, teman-teman. Jadi ada emergency stop di sana, ada saklar ya, saklar emergency stop di sana. Tapi problemnya kalau saklar itu kita aktifkan, kan dua mobil ini mati. Nah ya kan kita lagi ngetes dua mobil ya. Nah, dua mobil ini mati. Nah, saya nggak enak sama bapak ini gitu ya, sama bapak ini nggak enak karena dia lagi ngecas juga. Nah, sementara saya mau bantu, saya mau selesaikan nih, atau kebalikannya lah, kita anggap dua-dua ini mau selesai duluan lah gitu ya. Ternyata barusan saya tanya bapaknya juga sama, bapaknya juga melakukan stop charging lewat aplikasi PLN Mobile itu nggak bisa. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, aplikasi PLN Mobile ini mudah-mudahan PLN atau pihak Icon Plus gitu ya harus menjawab nih, kenapa nih sering banget terjadi seperti ini ya. Nah, ini di aplikasi saya nggak bisa. Tadi saya tungguin mungkin 10 menit lagi bisa, setengah jam lagi bisa, tapi ternyata nggak bisa, teman-teman. Nah, karena saya mau bantu mobil yang Omoda tadi itu biar dia bisa ngecas, saya coba stop, ternyata nggak bisa. Cuman kan harus pencet emergency stop kan. Nah, tadi saya nggak enak, takutnya kalau emergency stop saya tekan, mobil bapak ini yang BYD M6 pasti akan mati kan, gitu kan, chargingnya juga akan mati. Maka tadi saya bilang sama bapaknya, gimana ya Pak solusinya? Solusinya ya sudah, akhirnya saya stop dulu deh. Ternyata bapak ini juga nggak bisa stop juga. Jadi bapak ini melakukan stop charging juga nggak bisa juga, sama kayak saya ya, mau nggak mau kebenaran nih, kebenaran. Jadi ini temuan baru ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti di lapangan ada dua mobil seperti ini, salah satu pengen selesai duluan terus melakukan stop charging nggak bisa kan, mau nggak mau harus lewat emergency stop. Nah, emergency stop ini kan dua-duanya harus mati. Nah, inilah gimana nih solusinya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, dikoordinasikan aja ya sama para pemilik mobil, dikoordinasikan ya, mudah-mudahan saling mengerti. Tapi ini intinya PR-nya buat si PLN ya. Ini biar aplikasinya harus handal gitu ya, aplikasinya harus handal biar ya nggak kejadian nih di lapangan seperti ini. Begitu, teman-teman. Oke, saya kasih lihat apa sih emergency stop itu ya. Oke, teman-teman, ini kan tadi kan nggak bisa ya. Nah, karena nggak bisa, mau nggak mau kan kita harus pencet tombol ini, tombol emergency stop ini nih, teman-teman tuh ya. Nah, ini nih, tapi efeknya kalau kita pencet emergency stop ini, dua mobil ini jadi mati, proses chargingnya jadi mati. Nah, begitu ya. Kalau ngelihat sekarang kan saya 64% ya, mobil yang MSIG ini sudah 91% gitu ya. Nah, sementara misalkan bapak ini lah anggap yang MSIG ini mau selesaikan, tapi ternyata tadi juga lewat aplikasi error nih, seperti ini ya. Ini aplikasinya, kalau saya stop ya, tuh lihat. Nah, muncul error gini tuh, error charge point is disconnected. Bapak tadi juga sama, ternyata begitu juga. Nah, kan repot ya kalau seperti ini ya. Nah, ini sekali lagi ya buat PLN, kalau bisa ya dimutahirin lah atau diupdate softwarenya supaya nggak kejadian di lapangan seperti ini. Karena kasihan ini mbaknya dari tadi pengen ngecas, jadi nggak bisa, nunggu kita. Sementara kita dalam mobil saling tunggu-tungguan ternyata gitu kan. Saya mau stop, ternyata harus melakukan tindakan emergency. Kalau emergency ya dua mobil harus mati nih, mobil ini dan ini harus mati. Jadi begitu ya, teman-teman ya. Ini temuan kita di lapangan, mudah-mudahan PLN bisa dengar ya. Teman-teman ya, kita nih udah sepakat sama bapaknya, kita mau coba emergency ya. Tadi kan kita baru melihat fisiknya aja dari jauh emergency, ternyata ini dikacain, teman-teman. Tuh lihat, di akrilik ini nggak bisa ditekan.
wah kacau juga nih, apakah harus dirusak? Memang di sini tulisannya ya, terjadi konsleting pada SPKLU, keluar asap, boleh. Tapi kalau seperti ini kan jadi masalah juga nih, kita mau stop emergency karena pengen selesai, nggak bisa gitu. Ini ternyata permanen tuh, kita nggak bisa tekan. Nah jadi ini masukan ya buat di, makanya tapi di situ masih masuk tuh. Jadi aplikasinya error. Bapak ini bilang barusan coba di stop akhirnya bisa selesai, tapi di sananya masih masuk, masih nyala tuh, masih supply 28,7 kW. Jadi di SPKLU Pihong ya, yang ada di rest area KM 10 nih, yang di Cibubur ya. Aduh, nggak tahu nih ya, ini temuan ya di lapangan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, mudah-mudahan pihak PLN atau ya pihak yang inilah ya, yang berkompeten lah ya, harusnya biar paham nih, seperti ini jadi bahaya juga. Emergensinya aja itu juga dimatiin ya, jadi di lem gitu, di lem, jadi kita nggak bisa mencet nih. Jadi kalau ada apa-apa juga bayangin nih, kalau kaca mungkin masih bisa kita pecahin, itu akrilik loh, akrilik itu agak susah dipecahinnya ya. Saya nggak tahu nih bagaimana ya, kasihan ini, yang ini udah mau habis, maksudnya udah butuh buru-buru dia. Sementara saya cukup lah 50% aja, saya mau selesai. Cuma di stop lewat aplikasi nggak bisa. Bapak ini juga tadi akhirnya kita koordinasi, oh yaudah nggak apa-apa, emergency aja. Saya juga ternyata nggak bisa nih di stop lewat aplikasi. Jadi bingung nih kita. Jadi bingung teman-teman. Nah inilah ya problematika di lapangan, masih seperti ini. Ya mudah-mudahan makin ke depan makin baik lah ya. Infrastruktur charging station di Indonesia ini. Halo guys, ya akhirnya begitu nih Tegas, kita barusan udah selesai ya, bisa cabut. Tapi bisa cabutnya tuh bukan karena kita pencet emergensinya, karena emergensinya masih ditutup tadi, perdebatan panjang mau mecahin teman-teman. Nah jadi kita kan harusnya kan mencet tombol emergensi jalan satu-satunya kan, tetapi ternyata tadi security-nya nggak ada yang berani melakukan mecahin itu, akrilik di depannya itu. Padahal tuh nggak boleh banget di akrilik seperti itu dimatiin begitu ya. Padahal di bawah tulisannya itu jelas, jika mobil keluar asap, jika kabel berasap, jika tersetrum, pencet tombol itu. Tapi ternyata ditutup mati pakai akrilik, bukan pakai kaca. Kalau pakai kaca masih mending ya, dipukul batu pecah. Kalau akrilik kan membal begitu kan. Nah itu juga bahaya teman-teman. Itu ya sekali lagi nih, buat kalau ada orang PLN, orang hak leora, atau orang yang berkompetensi di dunia per SPKLU-an, ya bahaya banget ya. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi akhirnya sampai manajemen di rest area itu turun karena semua security nggak ada yang berani, karena katanya begini, katanya pemilik atau yang masang itu tuh sama sekali nggak ada koordinasinya dengan pihak security, terus juga nggak ada sosialisasi sama sekali dengan pihak security, jadi nggak ada briefing kalau terjadi asap, terjadi apa, mencet apa, itu nggak ada teman-teman. Jadi bahaya banget ya seperti itu ya. Nah saya juga tadi kan kita bisa tuntut kan, bisa kalau mobil kita tiba-tiba ada asapnya dari kabel dia, terus kita mau emergency stop nggak bisa dicabut bagaimana? Kan bahaya. Jadi kalau menurut saya ya itu jadi masukan ya buat PLN, tolong dibenahin tuh yang seperti itu gitu ya. Gitulah intinya teman-teman. Ini sekarang akhirnya jadi sampai penuh, sampai 100% gitu ya. Ya udah mau gimana lagi. Jadi kesorean kita nih, harusnya kita udah pulang dari tadi ya. Begitu teman-teman ya, ini temuan di lapangan. Moga-moga sih di SPKLU yang lain nggak terjadi seperti itu ya. Teman-teman juga nggak ngalamin seperti itu. Tapi kalau sampai ngalamin juga ya itulah tadi, teman-teman bisa ada kasus seperti itu ya, paling koordinasi dengan mobil satunya untuk bisa mengemergensi gitu ya. Dan semoga emergensinya nggak ditutup gitu. Oke gitu teman-teman ya, sampai ketemu lagi ya di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.